Hai Sobat Rini, selamat datang di channel Rini's Garden, vlog berkebunnya Teh Rini dan Teh Nisa. Oke, hari ini kita mau melakukan perawatan kepada fairy garden kita ini nih, yang bertemakan couple garden date. Aku udah pakai alat-alat yang kemarin, ini udah ada yang udah aku isi. Kan seperti yang aku bilang, kalau untuk fairy garden gini cocoknya pakai alat penyiraman yang ini, yang model kayak gini, sama ada beberapa alat-alat yang lainnya. Tapi sebelum kita mulai untuk melakukan perawatan atau maintenance, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu channel YouTube ini agar channel YouTube kita bisa selalu berkembang, terus berkembang, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya Sobat Rinis nggak ketinggalan dengan updatean-updatean terbaru dari Rinis Garden. Nah, oke. Sekarang langsung aja yuk kita mulai. Ini tuh ada beberapa yang harus kita ini nih cabut-cabutin nih karena ada beberapa yang udah rontok-rontok, ada yang udah busuk juga nih kayaknya nih. Ini emang jenisnya itu dia gampang banget mudah busuk, tapi nanti sekali lagi untuk bagian yang masalah busuk-busuk itu alasannya kenapa-kenapa akan kita bahas di video yang lainnya gitu, yang khusus untuk membahas kenapa sih sukulen dan kaktus itu bisa cepat busuk, bisa gampang busuk gitu ya. Nah sekarang langsung aja kita ambilin, kita langsung bersih-bersih, kita bersih-bersih. Ini mungkin langsung bisa di zoom aja ya Teh Dewi. Nah, Sobat Rinis, ini penampakan dari fairy garden kami secara dekat. Nah, ini kita lihat dulu satu persatu. Nah, ini ketahuan nih, ternyata ada sukulen yang busuk. Kalau kita punya fairy garden seperti ini, nggak cuma fairy garden sih, sebenarnya sukulen dan kaktus ya. Memang harus banget rajin kita cek. Ini juga kesalahan aku, kemarin aku taruhnya supaya dia benar-benar bisa kena cahaya matahari yang lebih banyak, walaupun nggak secara langsung ya, itu aku taruh tempatnya lumayan agak tinggi gitu, karena kan juga aku menyesuaikan ini karena lumayan besar, jadi karena diameternya besar makanya aku taruh di tempat yang uh, lemari aku yang agak lebih tinggi, yang lebih besar supaya bisa menopang fairy garden ini dengan baik gitu. Cuman minusnya ini kan karena agak ke belakang ya, aku ngeliatin hanya dari depan aja kan, ternyata dari belakang dia udah ada yang membusuk. Nah ini yang kesalahan aku. Nah jadi nanti ini bisa buat tips teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau punya fairy garden, kalian bisa menaruh fairy garden kalian ini di tempat yang terjangkau oleh kalian, yang kalian bisa cek satu persatu secara keseluruhan gitu. Jangan cuma dari depan aja, karena kan kita nggak tahu ya, kalau tampak belakangnya mungkin dia ada daun yang mengering, atau misalkan ada yang terserang penyakit atau hama atau kutu. Nah itu bisa langsung kita selamatkan. Nah ini sayangnya aku trader seperti itu ya. Jadi ini juga pelajaran banget buat aku, buat Teh Riri. Jadi supaya nanti kalian bisa lebih memperhatikan sukulen-sukulen kami gitu ya. Nah ini kalau misalkan ada ketahuan satu yang busuk ataupun ada yang kering, ini wajib banget daun-daunnya kita angkat. Karena kalau misalkan ada satu daun yang mengering, nanti itu dia bisa menyebabkan hama penyakit. Nah kalau misalnya dia mengering, lama-lama kan dia mungkin akan ada pembusukan ya dari daun yang kering itu kan. Nah kalau misalkan mungkin kalau tanaman-tanaman yang lain sih daun kering itu bisa jadi pupuk gitu ya. Tapi kalau beda sama sukulen dan kaktus, oh kaktusnya nggak ada daun ya, sukulen deh. Beda sama sukulen, kalau misalkan sukulen ini ada daun yang mengering lalu dia membusuk, itu nanti akan menyebabkan hama atau penyakit itu malah datang gitu, bakteri datang. Nah itu nanti malah bisa membuat sukulen tersebut juga ikutan busuk gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya mengambil daun-daun kering dari sukulen gitu. Jadi harus langsung, makanya aku bilang tadi, ini harusnya memang ditaruh di tempat yang terjangkau sama kita. Jadi kita bisa selalu mengecek setiap hari agar sukulen kita dan kaktus kita tetap sehat. Seperti itu. Setelah kita lihat satu persatu seperti ini kan, makanya kita langsung bisa ketahuan nih, oh ini ada yang kering, kita cabut, ada yang kering, kita cabut. Nah ini untuk mencabut daun keringnya agar sukulennya tidak rusak atau kita tidak perlu mengangkat semua sukulennya, kita bisa menggunakan pinset. Nah pinsetnya tadi ada yang dua kan, ada yang runcing, ada yang dia melengkung. Kalau yang lurus itu agak susah ya. Dia biasanya aku pakai yang lurus itu untuk ngambil kayak ada kotoran-kotoran atau apa gitu, atau misalkan daun keringnya udah jatuh. Tapi kalau misalkan ngambil daun kering yang masih nempel di indukannya, itu aku pakainya yang melengkung supaya lebih mudah untuk mencabutnya gitu. Nah, kalau misalkan sudah bersih, sudah tidak ada daun keringnya lagi, kita bisa mulai langsung melakukan proses penyiraman. Nah, penyiramannya ini kita lakukan menggunakan botol semprot ini ya. Ini yang Rhipsalis terrace udah kering banget, jadi aku akan nyemprotnya lebih banyak airnya di sana. Ini karena merupakan fairy garden yang merupakan sekumpulan dari kaktus dan sukulen, sebenarnya kebutuhan air mereka itu berbeda-beda. Tergantung dari
jenisnya, besarnya, ukurannya. Kalau misalkan ukurannya kecil, berarti dia membutuhkan air lebih sedikit. Kalau misalkan ukurannya besar, dia membutuhkan air lebih banyak. Nah, makanya mungkin kita bisa pakai 2 sampai 3 tetes. Atau kalau misalkan yang memang dia besar, mungkin bisa sampai 5 tetes gitu. Nah, diusahakan mengenai akarnya. Jadi jangan ke daunnya. Karena kan Infinity Garden kan nggak bisa kita ini ya, kalau misalkan kena daun tuh nanti dia bisa menggenang, lalu jadi ada bercak bekas gitu, bekas air. Jadi lebih baik kalau langsung ke media tanamnya aja gitu. Yang lainnya aku cukup 2 atau 3. Kalau misalkan besar, nah ini berarti lebih dari 3 gitu. Ya, jadi satu-satu banget harus kita kasih air. Fairy garden aku ini aku simpan di outdoor, tapi masih di dalam naungan teras. Nah, bagi kalian jika ingin meletakkan fairy garden kalian di dalam rumah, setelah penyiraman seperti ini, wajib kalian jemur dulu selama 1 hari. Tapi dijemurnya mungkin di matahari yang baiknya itu antara jam 9 sampai jam 11 siang. Jadi cukup 2 jam aja. Setelah itu baru bisa kalian simpan lagi di dalam rumah. Agar tanahnya atau media tanamnya mengalami penguapan, jadi tidak terlalu basah sekali. Tapi tetap ya, potnya harus yang punya drainase. Jadi kalau misalnya memang ternyata kalian kelebihan dalam menyiramnya, airnya itu bisa turun lagi lewat drainase tersebut. Jadi, hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pembusukan pada sukulen kalian. Oh iya, waktu terbaik untuk menyiram itu adalah sore atau malam hari ya. Karena proses fotosintesis dan penguapan sudah selesai. Suhu media tanamnya pun juga sudah cenderung kembali normal atau sudah mendingin. Jadi, tanaman akan mempunyai waktu lebih baik, lebih banyak untuk menyerap airnya. Habis itu, besok paginya jangan lupa dijemur ya, supaya kelebihan airnya bisa langsung ikut menguap. Oke? Ini kami take videonya sore-sore, karena kami masih mengandalkan sinar matahari agar pengambilan gambar bisa lebih jernih, sehingga kalian bisa melihat kecantikan dari sukulen kaktus ini lebih jelas lagi. Nah, setelah selesai disiram, ini mungkin akan ada percikan-percikan ya. Entah kita siram, tapi yang keluar bukannya air malah angin. Jadinya media tanamnya malah tersebar kemana-mana. Nah, ini kita untuk membersihkan tanaman kita dari media tanam yang berhamburan tadi, kita bisa menggunakan ini ya, apa isinya? Ini penyemprot udara, penghembus udara, atau apa ini? Sprayer debu. Kita bayangin sprayer debu aja ya, biar gampang. Nah, jadi ini kalau kalian lihat ya ada beberapa sukulen aku yang sebenarnya itu ada bedaknya. Jadi warnanya mungkin agak ada putih-putihnya gitu kan dari bedak asli. Itu mereka ya bukan aku yang pakai bedaknya loh. Tapi emang dari sukulennya sendiri. Nah, ini kemarin karena aku bersihinnya pakai kuas, aku belum punya sprayer debu aku ini. Jadinya malah bedaknya itu hilang, terus jadi kayak belepotan gitu loh. Tahu nggak sih kayak anak-anak yang kalau pakai kalau sore-sore habis dimandiin sama ibunya main asal pakai bedaknya asal. Nah, itu suka aku bentuknya jadi kayak gitu. Jadi ini better kalau kalian punya penyemprot udara seperti ini, membersihkan sukulen kalian pakai ini aja, yaitu bisa lebih membantu menjaga kecantikan bedak dari sukulen tersebut. Gitu, Sobat Rinis. Nah, Sobat Rinis, gimana? Tertarik nggak? Pengen punya juga fairy garden yang cantik kayak gini? Terus di komentar ya. Mungkin kalau misalkan Sobat Rinis juga punya ide-ide mau bikin garden date yang garden date mau bikin fairy garden yang kayak gimana, nanti bisa bisa banget tulis di komentar. Nanti mungkin kalau misalkan emang kita ada memadai, ada potensial lagi atau misalnya kita punya beberapa kasus baru-baru lagi, nanti mungkin kita bisa bikin fairy garden yang sesuai dengan requestan dari sobat-sobat ini semua. Oke? Okay? Nah, mungkin itu aja. Sekali lagi Sobat Rinis, yang belum subscribe, nih pokoknya mama tahu ternyata harus kan, harus subscribe sekarang juga. Maksa. Ya pokoknya yang belum subscribe, mohon untuk subscribe channel ini supaya channel YouTube Garden Rinis, supaya channel YouTube Rinis Garden, supaya YouTube Rinis Garden bisa terus berkembang. Oke? Jangan lupa ya, pokoknya subscribe dan nyalain notifikasinya supaya Sobat Rinis nggak ketinggalan dengan update-update terbaru dari Rinis Garden. Nah, juga kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, wajib komen. Juga kalau misalkan mau share video ini ke media sosial kalian, mau ke Instagram, kayak mau ke Facebook, kayak Twitter, kayak kemanapun terserah, boleh banget. Dan malah kami sama-sama terbantu. Mari kita sebarkan keindahan Fairy Garden Date ini. Oke?
Kalau gitu Sobat Rini, sampai jumpa di video selanjutnya dan nanti mungkin kita akan bahas lagi ya tadi. Aku masih punya potong video untuk membahas gimana kenapa sih sukulen-sukulen itu bisa busuk gitu. Kenapa sih terus juga bagaimana cara perawatannya supaya nggak busuk dan lain-lain sebagainya. Nanti ada di video selanjutnya, so stay tune, oke? Okay? See you, dadah, bye-bye.